3. Halo semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum itu, perkenalkan kami, saya Agatriani Rambo Kamali. Saya Novita Lois Padamalai. Saya Desrat Makhlolia Turwin. Saya Ali Kapitan. Saya Nusati Mataka. Saya Nusa Fernanda Nato. Saya Lucia Desinta Saripedo. Saya Ronald Muru. Saya Metodius Indra Balimema. Saya Abram Emata. Saya Manda Melani Selan. Saya Seralia Datai Beno. Saya Lini Rusmia Silalai. Dan saya Lovisa Katarina Anggulele. Silahkan mengikuti serangkaian penjelasan video kami. Terima kasih. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan filosofis dan landasan moral bagi bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dan pegangan bagi bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila dimulai dari perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dilakukan pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. BPUPKI juga kemudian membentuk sebuah panitia pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia yang dibentuk adalah Panitia 9. Panitia 9 kemudian mengadakan sidang, dan dari sidang ini Panitia 9 mengeluarkan sebuah naskah, yaitu Naskah Piagam Jakarta. Dalam Naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Namun beberapa tokoh dari Indonesia Timur keberatan akan sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Setelah dipertimbangkan, akhirnya sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan 5 dasar Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beragama dan religius, dalam artian bahwa negara Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan, di mana mereka mengikuti segala perintah Tuhan dan juga tidak mengikuti larangannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bermoral dan juga berbudaya, serta mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ini menekankan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda budaya, agama, ras, dan suku. Pada sila ini lebih mementingkan persatuan Indonesia tanpa adanya perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mendorong masyarakat untuk memilih pilihannya sesuai dengan aturan demokrasi yang ada, yaitu di mana keputusan-keputusan demi kepentingan negara melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang penting demi keadilan rakyat dan persatuan Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai kesepakatan serta menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga serta menegakkan hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar falsafah negara, tetapi juga menjadi pedoman dan dalam berperilaku etis, menciptakan masyarakat dan yang harmonis dan berkeadilan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mendorong terciptanya iklim sosial yang positif di beradab di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai kebijakan publik. Yang pertama, implementasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah menghormati setiap perbedaan yang ada, baik perbedaan agama maupun perbedaan kebudayaan, tanpa memaksakan keyakinan atau agama kita kepada orang lain.
Yang kedua, implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya dalam kantor hukum, setiap hakim dan aparatur pengadilan harus menjaga etika dan empati dalam menangani setiap kasus. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kebijakan publik, artinya Pancasila menjadi landasan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan berorientasi pada kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencangkup pelayanan yang ramah dan profesional serta keputusan yang adil berdasarkan hukum, tetapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan agar proses hukum yang dilaksanakan tidak hanya kaku berdasarkan aturan, tetapi juga manusiawi. Lalu, implementasi sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya adalah gotong royong bersama. Implementasi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dapat diwujudkan dalam berbagai forum musyawarah. Dalam setiap pengambilan keputusan, baik yang menyangkut internal institusi maupun kebijakan pelayanan publik, prinsip musyawarah selalu menjadi pedoman utama. Setiap kebijakan dibahas secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Yang terakhir, implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya dapat diwujudkan melalui layanan sosial yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Oke, yang berikut implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toleransi dan kerukunan. Toleransi adalah menghormati dan menerima perbedaan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Contohnya, berteman dengan sesama yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Yang berikut, kerukunan. Kerukunan adalah upaya untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni meskipun berada dalam perbedaan. Contohnya, hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Yang kedua, menghindari konflik dan perpecahan. Yang ketiga, hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong merupakan semangat kebersamaan dan tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan bersama. Contohnya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok bersama teman-teman. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial. Selanjutnya adalah disiplin dan tanggung jawab. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatur diri dan bertindak sesuai dengan aturan atau prinsip tertentu. Contohnya seperti seorang siswa yang menetapkan jadwal belajar harian dan konsisten untuk mengikuti jadwal tersebut. Berikut adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk mengerjakan tugas atau peran yang sudah diberikan, serta bersedia untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil. Contohnya seperti kita sudah diberikan tugas oleh Bapak Ibu dosen, kita harus menyelesaikan dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada keadilan dan integritas. Keadilan adalah perlakuan yang adil dan setara tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial, dan lain-lain. Seperti kita diberi waktu dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan lain-lain. Integritas adalah kualitas moral yang mencangkup kejujuran, konsistensi dalam bertindak, serta kesetiaan pada prinsip-prinsip etika. Contohnya seperti ketika ada yang kehilangan barang dan kita menemukannya, kita harus jujur dan mengembalikan barang tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah ancaman Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme. Ancaman radikalisme sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana tidak boleh memaksakan kehendak menggunakan kekerasan dalam mencapai suatu tujuan. Dan ekstremisme merupakan suatu tindakan yang menganut paham ekstrim berdasarkan hal politik, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau menghilangnya kesatuan dan keutuhan bangsa yang menyebabkan perpecahan bangsa. Ancaman terhadap Pancasila yang berikutnya adalah pornografi dan narkoba. Pornografi merusak nilai moral dan budaya bangsa, khususnya pada generasi muda. Hal ini dapat meningkatkan tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi. Sedangkan narkoba adalah zat berbahaya yang dapat menghancurkan fisik, mental, dan masa depan penggunanya. Kedua ancaman ini berpotensi melemahkan karakter bangsa dan melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan yang kedua. Dan yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan negara, seperti melemahnya ekonomi, terciptanya ketidakadilan, dan terancamnya persatuan bangsa, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima.
merupakan upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pemberian pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter positif pada individu seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat. Yang kedua, penguatan institusi. Penguatan institusi merujuk pada upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi dari lembaga-lembaga baik publik maupun swasta dalam menjalankan fungsinya. Adapun tujuan utama penguatan institusi adalah untuk menciptakan lembaga yang lebih kuat, kredibel, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang untuk membangun bangsa. Penguatan institusi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Baik, yang ketiga ialah peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan cara yang juga memperkuat nilai-nilai luhur. Seperti yang pertama, keadilan sosial. Keadilan sosial ini dapat dilakukan dengan pembagian bantuan sosial yang merata, pendidikan yang setara, dan lapangan pekerjaan yang terbuka dan untuk semua orang. Baik, yang keempat yaitu kampanye Pancasila. Kampanye Pancasila ini dapat dilakukan dengan media atau platform. Contohnya, pada lingkungan sekolah atau kampus dapat diadakan lomba pidato dengan tema Pancasila. Dan yang kedua, contoh kedua ialah menggunakan platform. Contohnya menggunakan media sosial dalam mengupload video berdurasi 3 atau 4 menit yang berisi tentang video-video edukasi yang dapat meningkatkan rasa cinta kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terkait materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, materi yang telah disampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara, kami mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis, landasan moral, menjadi landasan politik untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus melakukan segala sesuatu di dalam Pancasila, yaitu landasan dan fondasi negara. Terima kasih.